Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan membuat video impression pemakaian sepatu prospek yang varian warna putih ketika sepatu ini saya udah pakai kurang lebih 2 mingguan ya, seperti itu. Nah, seperti apa kondisi sepatunya dan juga impressionnya seperti apa secara overall. Nah, nanti kita akan bahas di akhir video ya. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai dua varian warna lainnya ya. Jadi di sini saya akan kasih lihat kalian ya video detail dari yang varian warna hitam dan yang warna biru. Jadi buat kalian yang pengen compare ya perbandingan warnanya, jadi kalian bisa bandingkan dan juga kalian nggak salah pilih nantinya ya. Dan untuk video detail yang warna putihnya sendiri, karena memang sepatu ini udah saya review sebelumnya, kalian bisa cek link di atas untuk full reviewnya ya, dan juga untuk detailingnya seperti apa. Nah, sekarang kalian bisa lihat video detail dari yang varian warna hitam dan yang warna biru di video berikut ini. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk video detailnya. Jadi secara overall kurang lebih sama ya dari segi kualitas bahan, finishing, dan juga detailing dari yang ketiga varian warna ini. Baik yang warna putih, hitam, dan juga warna birunya. Nah, untuk sepatu prospek ini ya sekedar informasi merupakan sepatu brand asal Korea ya. Tapi yang ini made in Indonesia. Ya, itu berdasarkan info yang saya dapatkan dari sellernya langsung ya. Jadi buat kalian yang pengen beli sepatu ini langsung saja cek, jadi ada link tokonya di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi, jadi kalian bisa cek di sana ya. Harganya sendiri kurang lebih 350 ribuan lah seperti itu. Nah, kalian bisa dapetin sepatunya di Shopee ataupun di Tokopedia. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai impression saya ketika menggunakan sepatu prospek ini ya, terutama yang warna putih. Nah, yang warna hitam pun udah saya coba pakai dan teman saya juga coba pakai. Kemudian yang warna biru juga sama, saya udah sempat pakai juga dan teman saya juga udah sempat pakai ya. Jadi overall feelingnya sih sama ya, jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Di bagian upper, insole, midsole, dan juga rubbernya itu sama persis, jadi nggak ada perbedaan lah. Nah, jadi langsung kita akan bahas ya untuk impressionnya. Nah, sebenarnya untuk impressionnya udah saya sharing juga ya di info pemakaian di review yang sebelumnya yang varian warna putih ini. Tapi di sini kita akan lebih fokus mengenai kondisi sepatunya itu seperti apa setelah dipakai kurang lebih 2 mingguan ya, seperti itu. Nah, oke, langsung saja ya. Pertama di bagian uppernya. Nah, di bagian uppernya ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, memang di bagian uppernya sepatu ini enak banget. Padding-paddingnya itu benar-benar bisa menyangga kaki kalian dengan baik ya. Jadi
nyaman ketika dipakai, nggak panas juga ketika dipakai. Kemudian feeling wide-nya juga dapat ya di bagian depannya. Jadi enak ketika dipakai, nggak membuat jari kalian berasa sakit, karena memang untuk feel wide-nya itu masih dapat kalau menurut saya pribadi ya. Kemudian untuk feeling fitnya juga enak banget ya, pas di kaki saya bisa ngikat dengan baik, jadi pergerakan kalian berasa nyaman dan juga aman lah ketika kalian bergerak intens menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk kondisi ya, untuk kondisi uppernya sendiri ya, yang paling riskan itu di sepatu badminton biasanya di bagian sininya. Nah, di bagian sininya biasanya agak lebih cepat aus ya karena kegesek. Nah, ini setelah dipakai 2 minggu jadi masih terlihat aman ya, tapi ini ya di bagian jahitannya ini udah agak lepas ini ya, saya nggak tahu juga. Tapi kalau yang di warna biru dan yang warna hitam nggak kayak gini ya, mungkin ini ya karena namanya produk ya, jadi nggak semuanya bagus seperti itu. Nah, kebetulan saja mungkin saya dapat yang jahitannya jelek kayak gini ya. Nah, ini udah agak-agak sedikit lepas, tapi overall untuk di bagian sininya yang kegesek ini masih aman ya teman-teman ya, jadi belum ada aus seperti itu. Nah, kemudian untuk kondisi lainnya sih aman, karena memang baru dipakai kurang lebih 2 mingguan ya, jadi masih aman di bagian uppernya. Nah, kemudian lanjut impression di bagian insole-nya. Nah, seperti yang saya bilang di video berikutnya, insole-nya ini berasa agak sedikit aneh ketika kalian pertama kali pakai. Kenapa? Karena memang di bagian insole-nya ini ya, nah di bagian tumitnya ini dia agak sedikit tebal ya, nah kayak gini. Walaupun memang sedikit aneh rasanya ketika pertama kali make, tapi ini ngebantu meredam shock yang terjadi ketika kalian lompat ataupun landing ya, seperti itu. Jadi feelingnya ketika dipakai memang pertama kali kalian pakai itu agak sedikit aneh ya, berasa ada yang ngeganjel di tumit kaki kalian. Nah, kalau untuk kondisi insole-nya semuanya masih bagus ya, nah kayak gini, jadi masih aman, nggak ada aus ya atau apa seperti itu. Nah, lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, ada beberapa komentar ya yang saya lihat di video reviewnya yang nanyain amankah sepatu ini ya, karena memang dia di bagian midsole-nya ini agak sedikit tinggi kelihatannya ya. Tapi kalau menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman saya pakai selama kurang lebih 2 mingguan, sepatu ini aman-aman saja ya, sama seperti sepatu badminton lainnya ya, karena memang dia cuman kelihatannya aja tinggi ya. Kalau ketika pas dipakai itu kaki kalian juga akan sedikit masuk ya di bagian dalamnya, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi amat lah seperti itu. Dan saya pun sendiri ketika pakai terutama side stepping ya, karena memang side stepping yang paling berpeluang membuat kaki kalian cedera ya. Jadi pas side stepping kalau sepatunya memang nggak stabil, nah itu bisa membuat kaki kalian terkilir ya, seperti itu. Jadi kalau saya pakai ini sih aman-aman aja ya, jadi belum saya rasakan ada potensi cedera ketika menggunakan sepatu ini, karena overall untuk digunakan pas main itu sepatu ini berasa stabil, dan juga ada sengkernya di bagian midfootnya ini juga ngebuat sepatunya lebih stabil ketika dipakai ya. Walaupun memang kelihatannya di bagian midsole-nya ini agak sedikit tinggi lah seperti itu. Nah, jadi itu ya ketika dipakai itu feel-nya masih aman-aman aja, sama seperti sepatu badminton pada umumnya ya, seperti itu. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di video review sebelumnya. Jadi sepatu ini masih aman lah ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk grip ya. Nah, untuk gripnya sendiri, nah seperti yang kalian lihat ya, gripnya ini ketika dipakai 2 minggu lebih, nah ini masih belum ada apa ya, belum tersentuh ya, kayak sepatu baru lah seperti itu. Nah, seperti yang kalian lihat ya, jadi saya yakin sih rubbernya ini bakalan tahan lama ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, belum ada tanda-tanda aus ya seperti ini. Kalau kemarin itu saya beberapa review ya, ada sepatu-sepatu yang memang rubbernya warna putih gini, dipakai sekali itu bahkan ada yang udah kelihatan agak robek-robek ya. Tapi kalau ini sih aman-aman aja ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk rubbernya sendiri juga saya ada sedikit catatan ya. Jadi pastikan lapangan kalian itu memang benar-benar bersih ya, dari debu ataupun dari ceceran keringat ya, seperti itu. Jadi untuk memaksimalkan grip dari sepatu ini sendiri ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia ya teman-teman ya untuk impression saya ketika menggunakan sepatu ini, dan juga kondisi sepatunya ya yang memang masih sangat bagus ketika saya pakai kurang lebih 2 mingguan ya. Jadi overall sepatu ini kalau menurut saya pribadi sih masih bisa bersaing dengan brand-brand sepatu lain ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat nanti ya. Jadi setelah pemakaian kurang lebih 6 bulanan saya akan update lagi ya. Biasanya di 6 bulan itu udah mulai muncul-muncul apa ya,
sedikit kerusakan-kerusakan lah seperti itu. Nah, jadi demikian saja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.